Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa dawam alladzina kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Agus Taufik Rahman yang berkenan untuk membersamai kita hari ini dengan menunda acara di tempat lain. Para kolega, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, para teknik dan wabil khusus Ibu Bapak Purna Tugas Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah sore ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, nikmat yang harus kita syukuri karena hari ini di rumah sakit banyak saudara kita, sahabat kita, kawan kita tergolek, terbaring sakit, mendapat cobaan sakit, dan insyaallah kita doakan semuanya, para sahabat, saudara, kawan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk segera sembuh. Yang terhormat juga para direktur, kepala badan dan sekretaris eksekutif. Bapak yang terhormati, alhamdulillah kita bisa kembali mengadakan buka puasa bersama. Yang setelah dalam beberapa tahun terakhir kita tidak mungkin melakukan karena situasi pandemi, dan hari ini saya sangat berbahagia karena yang hadir banyak sekali. Yang kosong-kosong ini kalau kita lihat dari jauh banyak malaikatnya ya Bapak, penuh. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam acara yang lalu saya sempat ceritakan seperti ini. Ibu Bapak pernah membuka kaleng botol ya? Enggak buka, enggak buka lagi. Kemudian yang ketiga juga lagi baru buka. Pertanyaan saya ya Bapak, apakah orang pertama dan kedua yang tadi membuka tutup botol dan tidak terbuka tidak punya kontribusi, tidak punya andil? Bisa jadi yang pertama tadi sudah meronggarkan, tetapi tidak cukup untuk membuka. Yang kedua juga sama, bisa jadi tekniknya tadi kurang pas, sehingga kita tahu teknik tersebut tadi tidak cocok untuk membuka. Sehingga yang ketiga, karena sudah agak longgar, maka menjadi terbuka dan tidak mengulang teknik yang kedua yang gagal. Itulah Bapak yang dilakukan oleh para pendiri, oleh para pendahulu kita, oleh ibu bapak yang sekarang sudah purna tugas. Jadi kita hari ini ada UI seperti ini hari ini itu tidak mungkin tanpa kontribusi orang-orang terdahulu, termasuk ibu bapak sekalian. Bisa jadi tadi Pak Wahidin atau Gawe bilang pakai mesin ketik kan ya. Pada saat itu memang teknologinya masih ketik. Kalau ada komputer malah definisi, ngedeni. Dan kita masih ingat misalnya Bapak, saya yakin tahun 90-an akhir masih ingat ikut mengawasi ujian masuk UI di sekolah-sekolah, di kantor balai desa, macam-macam aja. Masih ingat? Yang sekarang tidak terbayangkan. Dulu yang mendaftar UI bisa ribuan dan kampus tidak cukup, kita nyewa sekolah-sekolah di Jogja dan juga menyewa balai desa di banyak kelurahan. Untuk apa? Tempat ujian masuk UI. Jadi mirip dengan apa namanya sekarang? UTBK ya? UTBK yang namanya aneh, ujian tulis kok berbasis komputer. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Itu kondisi zaman dulu. Sekarang berubah.
Zaman berubah, tantangan berubah, tapi sama sekali bukan berarti ibu bapak tidak punya andil untuk membesarkan UII. Untuk itu ibu bapak, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ibu bapak sudah mengabdi, mewakafkan waktunya, mewakafkan pemikirannya untuk kemajuan Universitas Islam Indonesia. Karena sering saya sampaikan di banyak kesempatan Bapak yang saya muliakan, UII maju itu karena 3 hal. Yang pertama karena keikhlasan para pendiri. Para pendiri dari beragam latar belakang organisasi, termasuk tokoh nasional, mereka orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak memikirkan dunia lagi, yang dipikirkan saat itu adalah sekolah tinggi Islam, yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Banyak cerita yang luar biasa, sulit kita teladani hari ini, tapi nilai-nilainya insya Allah bisa kita kontekstualisasi. Contoh misalnya Bapak, Pak Kahar dulu pernah di awal-awal tahun 50-an itu menjalin kerjasama dengan banyak universitas internasional. Jadi Pak Kahar ini sejak dulu memang ingin menjadikan UI ini bertaraf internasional, bukan bertaraf internasional, jadi bertaraf internasional. Kerjasama waktu itu ada kerjasama dengan University of British Columbia, ada University of Alexandria, dulu namanya King Fuad the Third atau the Second, kemudian juga dengan Punjab. Nah, suatu saat Pak Kahar ini kerjasama kunjungan ke Pakistan, pulang sampai Jakarta, uangnya habis. Kemudian Pak Kahar meminta para alumni yang tinggal di Jakarta untuk dipinjami uang untuk pulang ke Jogja. Kemudian para alumni mengumpulkan uang, terkumpul uang yang cukup melebihi dari kebutuhan Pak Kahar untuk beli tiket kereta ke Jogja. Apa yang dilakukan oleh Pak Kahar? Pak Kahar mengambil uang sejumlah harga tiket Jakarta Jogja, sisanya dikembalikan. Ditanya siapa yang memberikan, nanti Pak Kahar dari stasiun rumah bagaimana? Nanti saya bisa naik dokar, saya bayar di rumah. Luar biasa kesederhanaan para pendiri, keikhlasannya, dan masih banyak cerita yang lain, termasuk ceritanya Pak Prabu. Kalau mau protes saat itu tidak mau naik mobil, naik andong, sampai di demo oleh mahasiswa supaya mau naik mobil. Aneh, demonya itu supaya Pak Rektor mau naik mobil. Akhirnya apa? Disepakati UII akhirnya memberikan mobil Fiat untuk Pak Prabu. Pak Prabu hanya punya SIM. SIM-nya kita temukan masih ada disimpan oleh Romo Rekianto namanya. Kita temukan di salah satu meja kantor, masih ada SIM. Pak Prabu akhirnya naik mobil Fiat, dan mobil itu setelah Pak Prabu pensiun akhirnya kita hibahkan kepada keluarga Pak Prabu. Mobil itu ketemu sebetulnya waktu mau kita membuat museum, tetapi sama yang punya tidak dilepas, sehingga yang kita punya di museum UI di sana hanya andong yang dulu sering digunakan oleh Pak Kahar. Masih banyak kita lagi Bapak, bagaimana para pendahulu itu memberikan contoh kepada kita. Pak Kahar selalu andong ke kampus dan seringkali membawa koran bekas. Untuk apa? Pada saat itu para mahasiswa itu suka memakai rok mini, dan yang pakai rok mini oleh Pak Kahar dipanggil bekas satu persatu, dikasih koran bekas satu persatu. Untuk apa? Untuk menutupi pahanya. Pak Kahar tidak marah, enggak kemudian menghardik, kemudian menjelek-jelekan, tidak, tapi dikasih koran bekas untuk menutupi pahanya satu persatu. Ini bagaimana Pak Kahar berikan contoh kepada kita untuk berdakwah dengan cara yang halus, mendidik, tidak menghardik, memuliakan, luar biasa. Jadi keikhlasan para pendiri itu luar biasa, dan itulah salah satu sebab mengapa UII sekarang berkembang seperti saat ini. Yang kedua itu Bapak, UII berkembang ini karena dukungan dan
doa banyak orang termasuk mahasiswa, keluarga mahasiswa, alumni dan juga para purna tugas. Bapak, saya mohon, Bapak purna tugas, mohon setiap habis sholat sisipkan satu bait doa untuk kebaikan UII, untuk kebaikan keluarga besar UII, baik yang sekarang masih aktif maupun tidak aktif, supaya kita yang sekarang diberi amanah dimudahkan Allah untuk menjalankan amanah yang sekarang kita emban. Dukungan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat itu luar biasa. Itulah yang menjadikan UI sekarang berkembang seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, Bapak, berkembang ini karena ikhtiar kecil kami yang saat ini diberikan tugas, diberikan amanah untuk melanjutkan tongkat estafet roda organisasi yang sudah Ibu Bapak Purna tugas dulu mulai, sudah rintis, sudah jalankan, kami meneruskan. Dulu Bapak sudah membangun peradaban UI dengan batu bata, kita sekarang menambah batu bata supaya peradaban UI semakin mulia, semakin tinggi, semakin agung, semakin bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Sehingga kita berharap UII yang sama-sama kita cintai Bapak ini selalu dimudahkan Allah untuk pertama konsisten dengan nilai-nilai yang sudah disemai oleh para pendiri, nilai keilmuan, nilai keislaman, nilai kebangsaan. Juga UII dimudahkan Allah untuk selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga besar, dengan para sahabat UII. Dan yang ketiga, supaya kami yang sekarang mendapatkan amanah dimudahkan menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir Rabu, dan insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Abdul Syafiq Roman sampai menjelang buka. Insyaallah sekitar 15-20 menit. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak-bapak Wakil Rektor, alhamdulillah komplit Bapak Ibu semua berbaju putih. Bapak Ibu Dekan, alhamdulillah Bapak Ibu Wakil Dekan, keluarga Rektorat, dan wabil khusus para senior kami yang telah meletakkan dasar-dasar UII untuk lebih maju. Istilahnya apa Bu? Pensiun atau pensiun? Kenapa? Nek wong Jawa ngarani aku wis pensiun. Para purna tugas yang insya Allah kita UII senantiasa menjaga silaturahmi. Oke. Ini kalau ditinggali jamnya jam 9 ini ketok banget niki wajah-wajah ahli surga. Ketinggal itu wajah ahli surga. Jadi insya Allah sedaya ajeng dilebokkan surga. Amin. Next itu. Lho napa kok next itu? Dari era jelas semua itu akan dimasukkan surga illa man abah. Aslinya Allah mau masukkan kita semua itu ke surga kecuali yang enggak. Jadi akhirnya yang menentukan kita menjadi ahli surga atau tidak, kalau ditanya kita enggak atau tidak. Nah ini penting saya itu. Jangan-jangan kita pengen surga tapi enggak. Kalau mahasiswa pengen lulus umroh tapi kuliah tidak paksa. Sukses apa betul? Misalnya ini Bapak ini termasuk dulu yang jadi saksi tidak absen. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini silaturahminya dalam bentuk buka bersama,
Kalau dicek ke sini, ribon. Sesuai ekspektasi apa betul? Lebih penting dipertahankan. Wes makan atau hafdo, bayar bokar, itu dukung ini. Ini yang silaturahmi itu hanya untuk ini, ya kita mesti nyesel. Tapi Bapak Ibu, kalau kita niat silaturahminya itu mengamalkan perintah Nabi, ternyata salah satu jalan surga itu silaturahmi. Oh, makanya dibuka salah satu matan hadis sebenarnya kayak ini. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Perintahnya apa? Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham. Baru yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisa. Ini dawuhan Nabi. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian senantiasa menebar salam. Afsus salam. Dimaknai kemana-mana mengucap salam, makna yang lebih luas, semana-mana menebar kedamaian, kebaikan. Yang kedua, sukalah kalian berbagi makanan. Salah yang lebih luas, senang sedekah. Kemudian yang ketiga, itu tadi Rasul menyebut wasilul arham, hendaklah kalian suka menyambung tali silaturahmi. Baru yang keempat, ayat yang dibaca oleh Qori tadi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika orang lain sedang pada tidur. Kemudian Rasul menutup sabdanya dengan tadkhulunal jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan. Jadi dari sabda ini ada 4 amalan yang menjadi bagian dari amalan ahli surga. Pun putih, sholat dahulunya pun rutin, setahun bisa. Rutin itu. Kalau sholat dahulunya setahun, iya, sholat malam. Itu tadi ayatnya sudah dibacakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ya'ataka rabbuka maqama. Ramadan yang mulai dibuka, yang mulai sabda Rasul berlalu mata pertama mintabi, dia punya segala dosa. Pasti orang yang dosanya bersih, dia punya iman, endingnya masuk. Dan modern ini sesok ahli surga melalui yang mulai, jangan sampai lupa yang mulai. Ada orang bilang mungkin karena pahalanya surga yang mulai ini berat. Betul Bapak Ibu. Kalau kita memulai tahajud rutin di hari pertama, kedua, ketiga biasanya berat. Tapi kalau kita sudah bisa berturut-turut 5 hari, insya Allah hari ke-6 sudah mulai ini. Sehingga rumusnya bagi yang belum bisa tahajud rutin, dicoba dulu seminggu 7 kali. Insya Allah jadi. Terus saya sering matur, orang yang rajin tahajud, walau ini pembimbingnya menilai perlu ada penelitian yang lebih konkret, ternyata salah satu disertasi di Fakultas Kedokteran UNER, orang-orang yang tahajudnya bagus, diambil sampel darahnya itu kortisol darahnya rendah. Yang dalam Prof. Setiawan itu, ketika orang tenang, secara spiritualitas menjadikan bagiannya tenang, komponen kekebalan tubuh berfungsi lebih baik. Sehingga yang tahajudnya bagus memiliki sistem kekebalan tubuh lebih. Lalu monggo jangan lupa tahajud. Nah, naik lagi. Tadi yang keempat tahajud, yang kedua apa? Yang kedua dan yang keempat, yang ketiganya ternyata silul arham. Bahkan kalau tentang silaturahim ini di sabda yang lain, Rasul mengulang 3 kali. La yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga si pemutus. Dan itu diulang 3 kali. Sehingga sahabat bertanya, siapa itu yang tidak masuk surga?
qati'ur rahim, yakni orang-orang yang suka memutus tali persaudaraan. Nek tenggene dhewe itu soal kejadian berseteru karena pagar tenggoke digeser. Nek teng sawah galungane sawah di cukup teknik geser galungan itu gampang. Galungan digawe tambahi dadi 60 cm. Ning sing 30 cm dipapras terus ngoten. Dan karena seperti terus orang bisa berseteru bahkan memutus silaturahim. Bahasane wong Jawa iki mriku. Wis pokoke bermusuhan dadi banyu moh nyawa dadi godhok moh nyuwek dadi dhuwit ta jalur. Jadi dadi banyu kali dadi sampe wis berseteru. Nek bahasane kanon saiki iki you and me pokoknya wis aku kowe orang yang seperti ini tidak akan masuk surga menurut sabda Rasulullah. Nah, ibu remen silaturahim kabar gembira lain menurut sabda Rasulullah. Man sarno ayu kesatulahu fi rizki wa yuksalahu fi atarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijembaki rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka silaturahim. Ini disabdakan Rasul 15 abad yang lalu. Ilmuwan dari Harvard University, dari UK, singkat lulusan Harvard University. Dari mana? Ilmuwan Harvard itu meneliti sekitar 75 tahun sejak tahun 38 268 itu mahasiswa Harvard tahun kedua. Terus kontrolnya masyarakat anak muda sekitar Boston sekitar 456. Jadi kalau penelitian jumlah kontrolnya lebih banyak itu malah lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitian yang 75 tahun itu baru dilaporkan ketika direktur penelitiannya itu sudah ganti yang kedua. Jadi direktur pertamanya sudah mati, belum dilaporkan. Begitu ganti direktur di risetnya, yang mimpin penelitian itu namanya Robert Baldini. Nah, Mas Robert ini melaporkan di antara variabel-variabel yang ditemukan menjadikan orang itu panjang umur dan indikator kebahagiaannya tinggi, itu yang dominan 3. Kesehatan masuk kriteria di situ, sehingga subjek penelitian ini setiap 5 tahun diperiksa komplit, kayak serta general check up, ronsen di ronsen, rekam jantung di rekam jantung, pokoknya diteliti terus. Terus yang kedua, 15 tahun ketemu wawancara secara kualitatif. Nah, sampai laporan ini disampaikan, kalau nggak salah, yang masih hidup dari 38 itu, kan ini penelitian dipublish sekitar 2017. Sampai penelitian dipublish, yang hidup kalau nggak salah tinggal 60 subjek. Nah, di antara faktor yang menjadi ukuran dominan orang itu panjang umur dan bahagia termasuk sehat, ternyata yang nomor 1 itu adalah relasi sosial yang baik. Relasi sosial bahasa kita ya silaturahim. Di situ dikupas relasi sosial di dalam keluarga, relasi sosial di tempat kerja, relasi sosial di komunitas di mana dia berada di situ. Kita itu semakin yakin apa yang disampaikan oleh Rasul pasti benarnya. Hanya kadang orang butuh bukti empiris. Dan ini Dr. Robert Geldinger melaporkan penelitian relasi sosial yang baik, silaturahim yang baik terbukti menjadi variabel utama orang panjang umur dan bahagia. Nek ngoten monggo asring silaturahim. Apalagi nek silaturahim niku ngamalke sing nomor 2, nggawa oleh-oleh. Itu anu
memberi hadiah kepada sesama, apalagi kalau dimaknai memberi makan kepada orang yang kelaparan, seperti pidato ketika Rasul menyambut bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah afsus salam, menebar kedamaian kepada siapa. Nah, mudah-mudahan silaturahim kita kali ini mengamalkan 3 di antara. Ketemu afsus salam, Pak Rektor berbagi makan sama Pak Walek, itu amnya ini. Terus yang utama adalah silaturahim. Nah, kalau silaturahim melebarkan rezeki, itu orang sudah paham. Itu kan yang namanya bisnis itu kalau relasinya banyak mesti jadi tambah. Nah, kalau panjang umur memang orang dulu sering bertanya, tapi penelitian ini sudah membuktikan. Semoga kita suka melakukan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, kalau dulu zaman pulau cilik, nek malam selikur ngeten iki masjid ngeten malam selikuran. Ini Ustaz Nurkolis acaranya nopo? Sedot akhir. Napa nek ijo niku ten sedang ijo. Ini Pak Marek acara nopo? Jadi banyak ulama dulu menyadarkan kembali jamaahnya, ayo dunia masjid meneng. Dikasih kegembiraan seperti itu. Seolah mengajar 10 terakhir ayo digunakan seperti yang diajarkan. Jangan sampai Ramadan berjalan, tapi ketika kita di akhir masuk kategori yang oleh Rasul disebut rubah so'imilai salam misyami ilal jiwa. Puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan oh, yakin kalau puasa kita tahun ini benar? Belum yakin ahli surga. Yakin? Minimal kami tidak merasa puasa ini kalau semakin baik Pak. Kenapa? Sahur dan bukanya kurang berkualitas. Bukan itunya. Ketika Nabi menerangkan di riwayat yang lain, ada orang-orang yang puasanya tidak dilihat oleh Allah. Kalau puasanya sudah tidak dilihat oleh Allah, ya tidak ada gunanya. Karena Rasul kan menyebut Ramadan tiba, itu setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan, kan begitu. Tapi untuk puasa itu bagiku. Nah, kalau puasa saja yang memberi penghargaan Allah, sementara Allah tidak melihat puasa orang seperti itu. Nah, di antara puasa yang tidak dilihat, di sabda yang lain, orang yang puasa tapi masih dusta. Jadi, cinta dengan senang tenis, Pak. Badminton, tenis, niku asring Pak Dekan, bolanya jatuh, rebutan out masuk. Tenggen kula niku nganti bubar gara-gara out masuk. Out apa masuk? Out no. Out banget disaut. Terus bubar. Saya ikut lagi tenis kelompok itu. Dan karena Ramadan juga tenis, saya mendengar langsung dengan telinga saya sendiri, karena saya nggak bisa mendengar dengan telinga orang lain. Kalau memakai aksen biasanya rebutan out masuk itu, out masuk, masuk wong kosong kok. Ini keluarga tenis yang sadar nek kosong itu gorong, dusta, ngapusi, khianat dan bagi semua. Ini kan melengkapi Islam itu ibadah yang sifatnya transendental, tapi di antara ukuran keberhasilannya itu kehidupan sesamanya itu jadi baik. Kaji transendental seperti itu, ketika Rasul menyebut al-kaju mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, ditanya siapa yang mabrur, Nabi menyebut dia yang suka afsus salam, walihul kalam, wa it'amut ta'am. Semuanya tentang hubungan dengan manusia. Sholat Allahu Akbar ditutupnya dengan
dimaknai perbuatan yang merugikan orang lain, maka lulusan ibadah selalu baik. Dan ini poso kok izin ketangkap KPK. Gak kemungkinan sing dikorupsi niku dana buka puasa bersama. Repot juga. Kemarin itu kita tanya, kenapa kok nggak boleh berbuka puasa bersama? Apa takut agenda politik? Ada anggota kabinet yang cerita itu sudah ada pemuda yang menganggarkan buka puasa bersama itu sekitar 14 miliar. Ini kan potensi disalahgunakan. Dan bahkan ada kementerian yang kalau undang buka puasa bersama kata itu potensi bupatinya semua diundang. Terus dampak anggarannya, bupati ke Jakarta, hotelnya, pesawatnya, rumsunya, itu akan membebani anggaran yang luar biasa. Tapi nek buka puasa anggaran diri tidak ada yang lain. Sebab kemarin di arah dokter anak Indonesia itu buka puasa, tolong fotonya jangan di-share. Itu ngomong foto random di teluk kembali kepada Bapak Ibu, kejujuran sekarang masih menjadi problem serius di negeri ini. Bahkan kalau dikasih cerita orang jujur pada masa khalifah, itu bilangnya itu kan pada masa khalifah masih kan penggembala kecil, kelihatan belum? Penggembala kecil waktu diminta jual kambingnya, nyun sewu babila, ini gadani majikan kula. Wong ngene ra ono sing ngerti, guraku karo kowe. Duit PN orang bakal ono sing ngerti. Anak tadi kan ngomong sambil agak marah kalau misalnya matanya memerah memandang khalifah tadi, dan anak itu tidak tahu kalau itu khalifah. Fa'allahu, lantas di mana Allah buat kalau di sini hanya ada saya dan Tuhan? Apakah Tuhan tidak ingat murka Allah kepada orang yang berdusta? Karena kan kalau tentang dusta itu kan betul. Ketika Rasul menyebut alaikum bisyikri, hendaklah kalian senantiasa sujud, sebaliknya wa iyyakum billahi wa ojo pisah-pisah. Lahir untuk anak-anak itu Pak harus dicari contoh yang ada di Indonesia. Apa saat ini izin enten wong sing jujur. Ketika saya kasih contoh sopir taksi Singapura yang mengembalikan uang tertinggal di taksi miliaran, niku lek cerita niku ra Singapura Pak negara maju. Akhirnya ketemu teng Indonesia Pak teng Jawa Tengah, teng Semarang, ternyata ini jadi sebuah bank menemukan uang di tong sampah yang setelah dibuka bungkusan lagi ternyata uang 100 juta. Yang saya yakin pas nemu itu terjadi perang kafir. Ayo tapi hati dia gak mungkin duit itu dibuat niat dan gak mungkin orang waras betul membuat duit. Dia masih berkusnuzon ini mesti terorik. Asyhadu an la ibu sering meneliti lombok yang lepas sampah gagalnya malah piring. Dan kira-kira begitu ini sih akhirnya suat ketiganya setan bodoh ngomong mau dari diri atau setan. asyhadu an Dan la dia kembalikan dan akhirnya dia terkenal menjadi orang jujur. Pulau Kabari, siapa orang jujur itu? Pak, namanya adalah Agus asyhadu Khoiri. an Pulau itu percayanya Agus itu yang ngapain? Agus Khoiri. Karena waktunya sudah berbuka, semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang puasanya diterima dan senantiasa menjaga puasa dengan baik. Semoga besok kita lanjutkan lagi kisah Agus Khoiri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.